Acara resepsi berlangsung 1 hari, sedangkan berumah tangga seumur hidup. Seringkali orang-orang terlalu sibuk mempersiapkan bakal yang 1 hari sehingga lupa dengan yang seumur hidup. Malam sudah kian larut, bintang-bintang masih bertaburan di atas sana. Aku menikmati malam di balkon dengan sepi, semilir angin yang berembus menusuk sampai ke tulang. Setelah beberapa menit selesai mandi, aku memilih untuk mencari udara segar. Badanku rasanya sangat lengket setelah seharian penuh memakai gaun besar yang sangat tidak nyaman. Belum lagi bertemu dengan ribuan orang dalam 1 hari, benar-benar hari yang begitu menguras tenaga. Memang suka sama angin malam. Suara bariton di belakangku membuatku menoleh ke samping. Pandanganku jatuh pada wajah laki-laki yang tingginya melebihiku. Nasran jauh lebih tinggi, bahkan ketika berdampingan seperti ini saja, aku harus mendongak untuk melihat wajahnya. Wajahnya tampak basah dan lebih fresh, dan saat ini Nasran tengah memakai kaos putih dan celana selutut. Jangan ditanya bagaimana rupanya, bahkan aku rasa bayangannya saja sudah mampu membuat para perempuan di luar sana histeris. Bagian hidung yang menonjol menambah ketampanannya, ditambah bibirnya yang merah muda. Tampak kalau Nasran bukan seorang perokok. Alisnya begitu tebal dan mata coklatnya begitu pekat, perpaduan yang sangat tampan. Kenapa aku baru menyadari kalau pria di sampingku ini begitu menawan? Jantung, bertahanlah menghadapi ini, kumohon. Terlalu fokus lihat wajah saya sampai nggak dengar pertanyaan saya. Aku galagapan dan buru-buru mengalihkan pandangan, menatap arah lain selain matanya. Itu tadi aku bosan aja, makanya nunggu di luar, jawabku. Nasran yang dulu sudah berubah menjadi pria yang menyebalkan. Menyebalkan dalam artian membuatku kesal, bukan marah atau benci. Dia juga jadi lebih sering senyum atau tertawa menghinaku jika mendapati aku sedang bengong, menatap wajahnya yang bersinar seperti habis digosok pakai berlian, tampan kronis. Aku juga heran mengapa ketampanannya itu terlihat nyata sekali beberapa hari belakangan, apalagi hari ini. Apa karena frekuensi pertemuan kami semakin berkurang sehingga mataku dapat menangkap setiap partikel ketampanan yang menempel di wajahnya secara detail. Kalau kamu mengidolakan saya, tinggal katakan saja, katanya sambil menatap lurus dengan satu tangan yang ia masukkan di saku celana. Pede, sanggahku. Jelas aku tidak mau mengakuinya. Dia melihatku dan mendekat, sangat dekat. Lalu, kenapa dari tadi kamu menatap saya seperti itu, sampai tidak berkedip? GR, aku membuat muka agar tidak kelihatan seperti orang yang sedang berbohong. Tapi menyebalkannya, Nasran berusaha menggapai arah mataku. Sudah saya katakan, kamu tidak pintar berpura-pura. Aku menatapnya galak, aku nggak pura-pura. Dia malah tertawa kecil, membuat jakunnya naik turun. Matamu tidak diciptakan untuk berbohong. Napasku tertahan, Nasran semakin mendekatkan wajahnya di wajahku sampai aku terbentur dinding hingga tak mampu bergerak. Dia menatapku selekat ini, seakan ingin membunuhku secara perlahan dengan bubuk tampan yang ditiupkan ke wajahku. Hais, dia bahkan sudah membuatku sealai ini. Kalau sudah seperti ini, rasanya aku ingin kabur sejauh-jauhnya, tapi giliran dia sudah jauh, aku malah merindukannya. Semenyebalkan ini ya jatuh cinta. Aku selesai berwudu dan beranjak naik ke kasur, namun mataku menangkap Nasran yang tengah berdiri menghadap keluar jendela. Aku mengurungkan niat untuk ke kasur dan berjalan menghampirinya. Gak ngantuk, udah malam, kataku mengikuti arah pandangnya, menatap penuh kota Jakarta dari sini. Tidur duluan, saya tahu kamu pasti belum terbiasa dan gak nyaman. Saya tunggu sampai kamu tertidur, saya bisa tidur di sofa nanti, jawabnya. Aku terdiam sejenak, kenapa ia mengatakan hal itu? Padahal aku sama sekali tidak keberatan akan hal itu. Apa karena aku masih memakai kerudung? Dan Nasran merasa kalau aku tidak nyaman jika satu kamar dengannya. Baiklah, perlahan aku melepas jarum dari kerudung dan meletakkannya di tempatnya. Aku mendekat dan memberanikan diri merangkul tangannya. Nasran tampak terkejut dengan perlakuanku yang tiba-tiba, apalagi rambutku sengaja kugerai. Mulut Nasran terbuka, belum bisa berkata-kata. Ia menatapku tanpa berkedip sedikit pun. Cantik, gumamnya.
lantas tersenyum hangat. Cantik sekali, ujarnya memperjelas. Aku menunduk dalam, menetralkan gelenyar aneh yang merambat. Ucapan Nasran benar-benar berefek tidak bagus untuk jantungku, karena organ pompa darah itu terus mengetuk dadaku dengan brutal. Bahkan aku dapat merasakan darah yang mengalir di pembuluh arteri, mengalir deras ke pipi, membuat kedua pipiku merona. Saat aku sedang menenangkan ribuan kupu-kupu yang berterbangan di perutku, tiba-tiba suara Nasran menusuk gendang telingaku, membuat aku gelagapan. Kenapa reaksi tubuhku seperti remaja yang baru puber gini sih? Memalukan. Maaf, bukan bermaksud menyinggung perasaan kamu. Saya hanya takut kalau kamu belum nyaman dengan keberadaan saya di hidup kamu. Hanya itu. Aku sama sekali gak keberatan. Aku bahkan merasa kalau kamu yang gak nyaman, ucapku. Sengaja aku menyender di bahunya. Serius, saya hanya... Bahasanya gak usah formal, bisa kan? Aku istri kamu, bukan klien atau bawahan di kantor, potongku kesal. Nasran terkekeh dan menuntunku naik ke kasur. Oke, aku minta maaf. Rasanya masih sangat canggung sekali jika satu kamar, bahkan satu kasur dengan laki-laki yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Biasanya aku selalu tidur sendiri, dan kini harus berbagi. Semuanya sudah berubah sekarang. Nak, panggilnya. Aku yang hendak memejamkan mata, memilih untuk membuka kembali dan menyenderkan ke badan dengan posisi duduk. Iya, sahutku. Selama 2 tahun ini, ada yang ngajak kamu nikah atau semacam dekat, tanyanya. Banyak, aku merasa kalau jawabanku terlalu berlebihan. Lebih dari 5 orang, itu bisa dikatakan banyak kan, tanyaku. Nasran tertawarannya lantas mengangguk. 2 tahun belakangan ada beberapa laki-laki yang datang ke rumah, teman SMA sama kuliah, bahkan kenalan aku waktu di Itali. Ada yang langsung bilang ke mama mau serius, padahal kami berinteraksi jarang banget. Paling kalau aku bantu mama ke toko kue, selebihnya gak pernah. Dan gak tahu kenapa dia malah tertarik sama aku, tapi aku tolak karena aku bahkan sama sekali gak tertarik. Kataku berhenti sejenak dan menatap pria di sampingku yang tengah mendengarkan serius. Bersambung.